got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole guys. Motherfucking design on right now. Bring it down. Pemilu 1955 masa parlementer. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemilu ini digelar pertama kali saat Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan di masa demokrasi parlementer pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dalam pemilu 1955 dilakukan 2 kali, yaitu untuk pemilihan anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 25 Desember 1955. Pelaksanaan pemilu 1955 menggunakan sistem pemilu proporsional di mana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik atau organisasi peserta pemilu. Sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik, sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang. Dalam sistem ini, wilayah negara adalah daerah pemilihan. Akan tetapi, karena terlalu luas, maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk. Pada masa pemilu 1955 ini, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dasar negara. Konstituante dan DPR hasil pemilu dibubarkan, diganti dengan DPR GR, Kabinet diganti dengan Kabinet Gotong Royong, Ketua DPR, MPR, BPK, dan MA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan Menteri. Saat itu untuk penyelenggaraan pemilu dibentuk Badan Penyelenggaraan Pemilihan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 30 Juli 1953 antara lain Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI mempersiapkan dan penyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang dengan masa kerja 4 tahun. Panitia Pemilihan atau PP dibentuk setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan penyelenggaraan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang anggota dengan masa kerja 4 tahun. Adapun beberapa hal yang menjadi latar belakang pelaksanaan pemilu 1955 yaitu revolusi fisik dalam perang mempertahankan kemerdekaan menurut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan, adanya pertikaian internal di dalam lembaga pemerintah. Hal ini cukup menguras energi dan perhatian sehingga kondisi negara tidak stabil. Belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu, namun pada 4 April 1953, Undang-Undang Pemilu disahkan oleh Kabinet Wilopo menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Hasil pemilihan terbanyak yaitu partai atau daftar suara. Pertama, Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan jumlah 8.434.653 suara. 2. Masyumi 7.009.886 suara. Dan yang ketiga yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dengan jumlah 6.555.141 suara. Pemilihan umum pemilu pada 1971 adalah pemungutan suara kedua untuk memilih anggota legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Seharusnya pemilu lanjutan setelah 1955 dilakukan pada 1958. Namun pada saat itu kondisi politik dalam negeri bergejolak sehingga Presiden Soekarno saat itu memutuskan menerbitkan dekret pada 5 Juli 1959. Melalui dekret itu Soekarno membubarkan konstituante dan kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar.
Akhirnya, pemilu kedua di Indonesia digelar pada 5 Juli 1971. Terdapat 10 partai politik yang ikut dalam pemilu 1971. 1. Nadatul Ulama, 2. Partai Muslimin Indonesia Parmusi, 3. Partai Syariat Islam Indonesia PSII, 4. Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, 5. Partai Kristen Indonesia, 6. Partai Katolik. 7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba, 8. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI, 9. Partai Nasional Indonesia PNI, 10. Golongan Karya Golkar. Pemilu 1971 dimenangi oleh Golkar dengan perolehan suara sebanyak 34.448.672. Pemilihan umum pemilu tahun 1977 dilaksanakan secara serentak pada 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Pada pemilu ini, partai yang ikut hanya 3, termasuk Golkar sebagai partai yang cukup kuat pada masa Orde Baru. Sedangkan 2 partai lain yang menjadi peserta adalah hasil fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu 1971. 3 peserta pemilu 1977 yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan PPP fusi dari NU, Parmusi, Perti, dan PSII. 2. Golongan Karya Golkar. 3. Partai Demokrasi Indonesia PDI fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba. Cara pembagian kursinya masih sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu mengikuti ketentuan di daerah pemilihan. Pemilu 1977 berjalan dengan menerapkan 4 asas, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan penyelenggaranya adalah Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki struktur yang sama dengan penyelenggaraan pemilu 1971, yaitu PPI di tingkat pusat, PPD 1 di provinsi, PPD 2 di kabupaten atau kota madya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa atau kelurahan, dan KPPS. Pemilu tahun 1977 ini dimenangi oleh Golkar dengan suara sebanyak 39.750.096. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak pemilu 1971. Keadaan ini secara tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pemilu 1982. Pemungutan suara dilakukan pada 4 Mei 1982 untuk memilih DPR Pusat, DPRD tingkat 1 Provinsi, dan DPRD tingkat 2 Kabupaten atau Kota Madya. Peserta pemilu juga sama seperti pemilu sebelumnya, yakni PPP, PDI, dan Golkar. Adapun cara pembagian kursi pada pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan pemilu 1971. Dengan hasil, Partai Golkar meraih 48.334.724 suara dan 242 kursi. Partai Persatuan Pembangunan mendapat 20.871.880 suara dan 94 kursi. Partai Demokrasi Indonesia meraup 5.919.702 suara dengan 24 kursi. Pemilu 1987. Pemungutan suara pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32%. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada pemilu sebelumnya. Saat itu Golkar masih menjadi pemenang dengan 62.783.680 suara
dan 299 kursi. PPP di tempat kedua yaitu 13.701.428 suara dan 61 kursi. PDI ada di posisi ketiga dengan 9.384.708 suara dan 40 kursi. Pemilu 1992. Proses pemungutan suara digelar pada 9 Juni 1992. Cara pembagian kursi pada pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya. Saat itu Golkar menang dengan meraih 66.599.331 suara dan 282 kursi. PPP mendapat 16.624.647 suara dengan 62 kursi. PDI meraih 14.565.556 suara dengan 56 kursi. Pemilu 1997 adalah pemilu yang terakhir digelar pada masa Orde Baru. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Perolehan suara PDI yang dirundung konflik internal merosot. Para pendukung Megawati Soekarno Putri memilih mengalihkan dukungan kepada PPP, sehingga saat itu koalisi tak resmi mereka dijuluki sebagai Mega Bintang. Golkar menjadi pemenang dengan 84.187.907 suara dan 325 kursi. PPP meraih 25.340.028 suara dan 89 kursi, sedangkan PDI hanya mendapat 3.463.225 suara dengan 11 kursi. Pemilu 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota DPR serta anggota DPRD provinsi maupun kabupaten atau kota se-Indonesia periode 1999 sampai 2004. Sebagai pemenangnya, PDIP meraih 35.689.073 suara atau 33,74% dan 153 kursi. Golkar meraih 23.741.758 suara atau 22,44% dan 120 kursi. Dan PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61% dan 51 kursi. Pelaksanaan pemilu 2004 ada dua macam pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang faktanya memenuhi parliamentary threshold. Saat itu, pemilu diikuti oleh 24 partai politik dan diselenggarakan pada 5 April 2004. Yang kedua, melakukan pemilihan presiden yang diikuti oleh 5 pasangan calon. Hasil akhir pemilu menunjukkan bahwa Golkar mendapat suara terbanyak, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Dua partai terbaru dalam pemilu ini mendapatkan 7,45% dan 7,34% suara. 24 partai. 1. Partai Nasional Indonesia Marxisme 2004. Yang kedua, Partai Buruh Sosial Demokrat. 3. Partai Bulan Bintang 2004. 4. Partai Merdeka 2004. 5. Partai Persatuan Pembangunan 2004. 6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. 7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru. 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan.
9. Partai Demokrat 2004. 10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2004. 11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 2004. 12. Partai Persatuan Nahdlatul Umat Indonesia 2004. 13. Partai Amanat Nasional 2004. 14. Partai Karya Peduli Bangsa. 15. Partai Kebangkitan Bangsa 2004. 16. Partai Keadilan Sejahtera 2004. 17. Partai Bintang Reformasi 2004. 18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2004. 19. Partai Damai Sejahtera 2004. 20. Partai Golongan Karya 2004. 21. Partai Patriot Pancasila 2004. 22. Partai Serikat Indonesia 2004. 23. Partai Persatuan Daerah 2004. 24. Partai Pelopor 2004. Pelaksanaan Pemilu 2009. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 dengan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan dan menetapkan perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2009 dengan jumlah total suara sah nasional mencapai 104.099.785. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional Pemilu 2009 yang ditetapkan KPU Pusat di Jakarta Sabtu malam, peringkat pertama hingga ketiga berturut-turut diraih Partai Demokrat, Golkar, dan PDIP. Berikut hasil perolehan suara partai politik Pemilu 2009 untuk DPR RI sesuai dengan peringkat suara terbanyak. Peringkat nama parpol: 1 Partai Demokrat, 2 Partai Golkar, 3 PDIP, 4 PKS, 5 PAN, 6 PPP, 7 PKB, 8 Partai Gerindra, 9 Partai Hanura, 10 PBB, 11 PDS, 12 PKNU, 13 PKPB, 14 PBR, 15 PPRN, 16 PKPI, 17 PDP, 18 Partai Barnas, 19 PPPI, 20 PDK, 21 Partai Republikan, 22 PPD, 23 Partai Patriot, 24 PNBKI, 25 Partai Kedaulatan, 26 PMB, 27 PPI, 28 PKP, 29 Partai Pelopor, 30 PKDI, 31 PIS, 32 PNI Marahainisme, 33 Partai Buruh, 34 PPIB, 35 PPNUI, 36 PSI, 37 PPDI, 38 Partai Merdeka. Pemilu 2014 dilaksanakan 2 kali, yaitu pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota Dewan Legislatif dan pemilu presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu 2014 akan memakai e-voting dengan harapan penerapkan sebuah sistem baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2012 secara nasional. Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilihan sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah. Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya.
9 partai lainnya merupakan peserta pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009 sampai 2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini diterapkan pada tanggal 8 Januari 2013, di mana KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta pemilu 2014. Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, hanya ada 2 partai yang dikabulkan gugatannya oleh PT UN, yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. Daerah pemilihan umum anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten atau kota dalam satu provinsi dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3 sampai 10 kursi. Penentuan besarnya daerah pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Pemilihan umum pada 2019 menjadi yang ke-12 yang langsung di Indonesia. Kegiatan itu juga menjadi salah satu tonggak sejarah di Indonesia, sebab mulai saat itu untuk pertama kalinya pemungutan suara untuk menentukan presiden dan wakil presiden agar anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dan anggota Badan Legislatif Pusat dan Daerah dilakukan secara serentak. Pemungutan suara dilakukan serentak pada 17 April 2019 di Indonesia dan luar negeri. Tujuan dilakukan pemilu legislatif dan pilpres serentak pada 2019 adalah demi menekan, mengeluarkan, dan meminimalkan politik transaksional, merendam potensi konflik antar pendukung dan pemilih, dan meningkatkan jumlah pemilih, sedangkan anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2019 tercatat sebesar 20.000 peserta dan hasil pemilu legislatif 2019 tercatat ada 20 partai politik yang tercatat di Komisi Pemilihan Umum untuk maju dalam pemilu 2019. Namun, dari hasil verifikasi dan proses banding ke Badan Pengawas Pemilu Basalwas serta Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN, sebanyak 16 partai yang menjadi peserta pemilu legislatif 2019. Berikut ini rincian hasil perolehan suara dan kursi partai politik peserta pemilu 2019. 1. PDIP 128 kursi, jumlah suara 19,33%, status memenuhi ambang batas. 2. Golkar 85 kursi, jumlah suara 12,31%, status memenuhi ambang batas. 3. Gerindra 78 kursi, jumlah suara 12,57%, status memenuhi ambang batas.